Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada konten kita kali ini. Kita akan berbicara tentang analisa dunia kripto. Seperti biasa, tema utama kita adalah kita akan membahas tentang mata uang kripto Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu terakhir ini, ya, apa yang telah terjadi minggu kemarin dan apa saja yang akan terjadi untuk minggu ke depan. Kita akan membahasnya secara lengkap rekan trader, dan ini benar-benar sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Bitcoin dia kembali lagi ke kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader. Dia beranjak naik sampai level yang tertinggi di level sekitaran 30.000. Ini adalah level di mana Bitcoin sekarang ini berada. Rekan trader, dari analisa Bitcoin kita pada minggu lalu, seperti yang telah saya analisakan pada minggu lalu, bahwa Bitcoin akan, minggu kemarin saya menganalisa bahwa Bitcoin akan mencoba melewati level 27.800 yang adalah merupakan nilai tertinggi. Dia akan bisa sampai lagi ke level paling tertinggi 29.000 atau sampai ke level 30.375. Itu adalah prediksi saya pada minggu yang lalu, ya, pada analisa dunia kripto kita pada minggu lalu. Dan apa yang terjadi rekan trader? Dia setelah dia menembus level 27.000, ya, pada hari berikutnya, ya, pada tanggal 21 dia naik perlahan namun pasti sempat menyentuh level 30.000 walaupun kemudian dia turun di level 29.800. Setelah itu dia berada di seputaran 30.000 rekan trader, lihat, ya. Ini adalah hasil analisa saya pada minggu yang lalu, di mana kita sama-sama menganalisanya, dan sesuai dengan analisa yang saya lakukan, Bitcoin telah sampai ke level ke 30.000, ya. Ini yang benar-benar kita akan lihat. Nah, bagaimanakah, ya? Bagaimanakah ke depan pergerakan Bitcoin? Nah, kalau kita lihat ke depan untuk pergerakan Bitcoin, kita harus lihat juga dari apa yang sedang terjadi saat ini. Pada hari ini terjadi rapat para gubernur central bank, dan setiap gubernur central bank memberikan statement, ya, dimulai dengan gubernur central bank Amerika Jerome Powell, Christine Lagarde, dan lain-lain memberikan statement, dan statement-statement ini ada kaitannya juga dengan pergerakan Bitcoin karena sudah barang tentu tiap statement yang dikeluarkan akan mempengaruhi harga pergerakan dolar Amerika. Akibat pergerakan dolar Amerika yang mengalami pergerakannya yang sangat luar biasa, dia juga akan berimbas ke pergerakan Bitcoin. Dan pada hari ini, ya, Jerome Powell sebagai gubernur sentral bank Amerika mengatakan bahwa resesi mungkin terjadi, tetapi tidak mungkin. Walaupun kemungkinan terjadi, tapi resesi secara globalnya itu tidak mungkin. Dan dari sini, ya, si Jerome Powell mengatakan bahwa masih tetap diperlukan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, artinya apabila kenaikan tingkat suku bunga bisa membuat harga dolar semakin melonjak. Ini merupakan tantangan yang sangat besar, ya, selama tantangan yang sangat besar terhadap Bitcoin. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya kenaikan yang sampai ke level 31.000 ini, saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan Bitcoin ini saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba tetap bertahan pada level 30.000, ya. Sekarang dia berada di sekitaran 30.232. Saya bisa bilang dan saya bisa menganalisa bahwa Bitcoin pada minggu ini dia masih bisa tetap akan bertahan di seputaran 30.000 rekan trader, ya. Sabar, saya lihat dulu. Sabar rekan trader. Nah, oke, berarti kalau dia daerah sini, dia masih daerah sini rekan trader, ya.
Oke, kalau dia masih daerah sini artinya Bitcoin ini masih bisa saja sampai ke level 32.000 ya. Dia masih bisa naik menuju ke 31. Ya, kita akan lihat. Nah, artinya di sini saya bisa memberikan sebuah analisa bahwa pergerakan Bitcoin untuk minggu ini masih tetap berada di seputaran 30.000. Ini saya kasih gambar dulu ya. Ini dia akan tetap berada di seputaran 30.000 di sini ya rekan trader ya. Nah, taruhlah sekitaran 30.000 di sinilah. Nah, 30.000. Akan tetapi rekan trader, tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa Bitcoin ini dia bisa turun mencapai pelemahan itu sampai ke level 29.000 sini rekan trader. Nah, 29.500. Ya. Saya menganalisa bahwa dia akan mencoba sampai level 29.500. Saya ganti gambarnya dulu. Oke. Nah, ini. Nah, ya. Dia masih bisa sampai ke 29.500. Dalam minggu ini menurut saya tendensi Bitcoin akan semakin mengalami pelemahan. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa Bitcoin dia punya kemampuan untuk mengalami pelemahan sampai ke 29.451 ya. 29.451 dengan level yang paling terendah ya di sekitaran 29.000. Ini saya kasih sabar 29.000. Nah. Oke. Nah, 29.000 sini ya. Oleh karena itu, saya bisa membuat sebuah analisa bahwa 29.000 ini adalah level yang paling terendah yang bisa tercapai oleh Bitcoin walaupun dia akan mencoba turun dulu dari 29.451. Dan saya bisa bilang bahwa untuk beberapa hari ke depan peluang pelemahan Bitcoin masih sangat tinggi walaupun dia akan bergerak cuma di sekitaran 30. Pertanyaannya, apakah dia bisa bergerak lebih tinggi lagi? Saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini akan mencoba balik lagi ke level tertinggi asal ya dia bisa melewati level 30.865. Nah, di sekitaran sini. Sabar, saya balik ke sini dulu. Nah, ini rekan trader ya. Nah, dia akan mencoba naik di sekitaran 30.865 sampai ke arah 32.000. Itu adalah level yang paling tertinggi. Memang banyak yang bilang bahwa Bitcoin akan mencoba sampai ke 33.000. Apakah dia bisa sampai ke 33.000? Saya, menurut analisa saya, Bitcoin untuk minggu ini sampai masuk ke minggu depan, saya masih bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya tendensi yang kuat untuk mengalami pelemahan. Pelemahan dia itu akan turun sampai 29.451 atau dia menuju ke level paling terendah di titik 29.000. Dengan asumsi level tertinggi adalah sekitaran 32.000. Akan tetapi untuk bisa sampai ke level 32.000 dia harus melewati level 30.865. Oleh karena itu, untuk minggu ini menurut analisa saya pergerakan Bitcoin masih tetap akan bergerak di level 30. Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya Bitcoin akan stagnan dan dia akan mengalami pelemahan. Paling rendah adalah di level 29.000. Ya, itu adalah level yang paling rendah yang akan terjadi Bitcoin. Dan kita akan melihat berbagai informasi atau kita akan melihat berbagai fundamental yang mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin, baik itu yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika maupun yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Bitcoin pada minggu ini menjadi pertanyaan. Saya bisa bilang bahwa ini adalah titik tertinggi dari Bitcoin. Perlahan namun pasti dia akan mengalami koreksi. Dan setelah itu kita akan lihat. Dia akan terbang, mengambil posisi lagi naik terus ke atas, atau turun lagi ke bawah. Kita akan lihat pada edisi-edisi berikutnya. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa kripto kita pada minggu ini. Bitcoin
pergerakannya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.